Halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Dan pada video kali ini kita akan bahas soal ThinkPad ya, tapi bukan ThinkPad dari segi hardware atau mungkin suatu review laptop ThinkPad, bukan. Jadi kalau pada video kali ini kita akan mendengarkan komentar netizen pada channel ini soal ThinkPad ya. Jadi begini, saya akan kasih pengantar dulu soal ThinkPad. Jadi apa itu ThinkPad? ThinkPad itu adalah suatu lini laptop yang dulunya itu dimiliki oleh IBM ya, jadi suatu perusahaan komputer raksasa pada zamannya yang kemudian dibeli oleh Lenovo ya. Dan ThinkPad sendiri dari zaman IBM sehingga sekarang dipegang oleh Lenovo merupakan seri yang bisa dibilang merupakan laptop yang bisa dibilang adalah laptop definisi laptop kerja ya, yaitu secara material bagus, kemudian juga keyboardnya enak. Kemudian juga ada satu fitur yang bisa dibilang nggak ada laptop lain, yaitu adalah trackpoint. Sebenarnya sih Dell juga punya ya, mirip-mirip seperti itu, cuma yang terkenal punya trackpoint ini adalah si ThinkPad. Itu loh bulutan merah yang ada di tengah-tengah keyboard. Dan ThinkPad sendiri adalah salah satu lini laptop Windows yang punya hater dan juga punya fans berat ya. Kalau di luar negeri, itu menurut saya agak banyak haternya. Saya juga nggak tahu kenapa. Ada yang bilang dia elitis lah, ada yang bilang dia nggak worth it secara price to performance lah, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, wah, fansnya banyak banget. Karena kalau di video-video saya yang menceritakan soal ThinkPad, biasanya itu komentar soal ThinkPad itu mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka dengan ThinkPad mereka masing-masing. Nah, penasaran nggak kira-kira apa aja sih komentar netizen soal laptop ThinkPad yang tinggal di channel saya ini? Yuk, langsung aja kita baca satu persatu. Komentar dari GoSisak2557. Pengalaman beli ThinkPad T470 8GB dan 256 SSD di marketplace dengan garansi 1 bulan. Sudah 1 bulan kondisi sangat gres. Kemarin tiba-tiba mati total. Setelah menonton tutorial di YouTube, ternyata cukup baterai CMOS dilepas, casing penutupnya dibuka dulu, lalu di reset, tekan tombol power 30 detik, alhamdulillah menyala dan kembali bisa dipakai. Pengalaman memakai ThinkPad sangat nyaman, khususnya keyboard sangat empuk untuk pemakaian office non-gaming ya, sangat recommended. Nah, ini adalah salah satu karakteristik ThinkPad atau minimal mayoritas laptop yang dalam lini ThinkPad, yaitu adalah mereka itu untuk perbaikannya bisa dibilang sangat-sangat mudah ya, atau minimal sangat aksesibel ya. Jadi kayak baterai, kemudian juga RAM, itu mayoritas bisa diganti sendiri. Sehingga kalaupun Anda itu beli ThinkPad bekas dan mungkin ya baterainya udah jelek, kalau memang masih ada di pasaran ya baterainya, Anda tinggal ganti aja baterainya dengan baterai baru. Dan mudah-mudahan sih bisa nyala lagi. Meskipun ya kalau dari secara chipset, mungkin beberapa ThinkPad itu sudah mulai ketinggalan dari segi efisiensi. Ya tapi mungkin kalau untuk pekerjaan office ringan, saya kira ThinkPad masih sangat-sangat cukup lah. Saya pernah pakai T440, posisi duduk dalam mobil saya banting, saya injek-injek ke laptop, bahkan lecet pun enggak. Gila emang. Saya juga bingung mau nanggapinnya gimana yang satu ini. Ya memang kalau ThinkPad itu mereka punya build quality yang cukup kokoh ya, tapi ya jangan dibanting secara sengaja lah. Ini kan harta Anda ya, sebaiknya kalau bisa dirawat dengan baik. Kemudian berikutnya dari Toppers. Aku kemarin beli ThinkPad P52 i7 8550H Quadro P2000 masih gacor kok. Buat gaming PUBG PC masih libas, render berat juga masih lumayan. Nah, ini mungkin yang belum tahu ya, Quadro itu adalah salah satu lini GPU Nvidia yang khususnya itu bukan seperti GeForce ya, yang biasanya itu buat gaming, tapi ini untuk grafis-grafis yang non-gaming ya. Misalnya untuk keperluan arsitektur, ya, tapi bisa juga sih dipakai buat gaming, seperti contohnya di komentar ini. Dan untuk seri P, jadi yang udah agak lebih atas, Lenovo itu menawarkan seri laptop ThinkPad yang menggunakan Quadro ya, karena mungkin ada beberapa profesional yang butuh GPU Quadro, bukan GeForce. Kemudian dari Wahyu Darmawan 9179, hingga tahun 2026 saya masih pakai ThinkPad L13 Yoga Gen 3, masih oke dan masih nyaman aja buat kerja. Kemudian 4 thumbs up. Nah, sebagai informasi, kalau ThinkPad itu juga ada seri yang Yoga ya, meskipun dia itu mungkin bukan seri ThinkPad yang bisa dibilang paling durable ya, karena Yoga itu kan biasa dia yang hinge-nya itu bisa muter 360 derajat. Tapi kalau emang Anda itu butuh ThinkPad yang comfortable dan touchscreen, ya sekarang ada opsinya. Memakai ThinkPad T490 ngumpul di sini. Laptop ini enak banget, kerja kantoran, desain, semua dilibas dari Husain Wang 7663. Di sini memang nggak disebutkan ya ini ThinkPad T490 tahun berapa. Tapi ya kalau untuk pekerjaan seringan ini bisa dibilang ya cukup bisa lah laptop manapun, nggak cuma ThinkPad. Tapi mungkin poinnya di sini adalah mungkin ya pemilik dari ThinkPad yang satu ini adalah dia beli laptop ThinkPad bekas yang masih banyak berseliweran di internet ya. Mungkin bekas korporasi, bekas kantor, dan sebagainya yang mungkin udah nggak dipakai lagi oleh kantor dan dijual di marketplace dengan harga yang sangat-sangat miring. Ini ada rentetan komentar. Tim yang nggak peduli, penting ThinkPad karena kerja kebutuhan cuma office. Jangan office om, buat di bengkel yang biasa buat remap ECU, setting ECU juga paling gacor pakai ThinkPad. MotoGP, kemudian bawahnya lagi ada MotoGP, sponsor Lenovo pakai ThinkPad cocok banget. Nah, jadi begini, sebenarnya di channel saya itu banyak banget pertanyaan soal
Bang, kira-kira laptop apa sih yang paling cocok untuk mapping motor dan sebagainya? Saya berharap sebenarnya saya bisa jawab, tapi sayangnya saya bukan praktisi mapping motor atau apa namanya, servis motor yang menggunakan laptop. Saya juga nggak bisa jawab secara benar banget ya, karena saya bukan praktisi soal ini. Dari Reynaldi Hen. Gue pernah bertanya-tanya ke teknisi komputer kenalan gue, modal 5 jutaan bisa dapat ThinkPad dengan Intel Gen 10. Bahkan di pasaran gue lihat banyak ThinkPad Intel Gen 8 di range harga 2,5-3,5 jutaan. Jadi nggak terlalu jauh-jauh amat sih. Masih bisa diinstal Windows 11 juga. Justru kalau gue, jika orang cuma punya budget maksimal 6 juta, mending cari ThinkPad asal pinter pilih atau ada penjual terpercaya. Laptop harga segitu sebenarnya serba nanggung. Kemudian ada balasan, 1 tahun lalu beliin anak ThinkPad juga Gen 10, i5 sudah Full HD, touchscreen i5 bagus kokoh dari besi bahan bodinya. Nah, saya ada beberapa tanggapan. Jadi kalau untuk yang bawah dulu ya. Jadi kalau untuk besi bahan bodinya, saya nggak yakin ada laptop mungkin yang bahannya besi. Kemudian untuk yang kedua, ini bagian modal 5 jutaan bisa dapat ThinkPad Intel Gen 10 dan masih bagus. Ya, sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya pengen banget bisa merekomendasikan laptop bekas mana yang paling bagus ya. Tapi sayangnya kalau untuk laptop bekas itu ini agak-agak sulit saya bisa merekomendasikan, terutama di channel ini, karena ya kualitasnya bervariasi. Jadi saya cuma bisa menjamin kalau laptop itu bisa berfungsi dengan baik kalau laptop itu baru ya. Mungkin saya bisa ngasih tips bagaimana cara membeli laptop bekas, bagaimana saya praktekkan untuk mayoritas laptop yang saya beli. Tapi ya kalau untuk spesifik laptop bekas mana yang bagus, saya agak sulit merekomendasikan. Tapi ya bagus lah, good for him kalau dia bisa menemukan laptop ThinkPad yang bagus. Karena ya nggak semua seller itu bisa dipercaya. Kemudian Santric Bar 7450. Saya udah pakai ThinkPad dari seri E, seri L, seri X, terus seri T. Semuanya mantap, bahkan X220 diganti SSD. Masih bisa gas CorelDRAW, luar biasa ThinkPad. Ya, jadi sebagai informasi, saya pernah buat video di channel ini soal mengenal seri-seri ThinkPad ya. Kalau mau nonton video yang satu itu, bisa setelah nonton video yang satu ini, saya kasih linknya di deskripsi. Tapi di intinya, ThinkPad itu punya berbagai seri, dan yang cukup bisa bertahan lama, di sini ada yang E, ada yang L, X, T, dan sebenarnya ada P juga sih. Sementara ada beberapa lini ThinkPad yang bisa dibilang dia nggak permanen. Kemudian berikutnya, YTTA, banyak teknisi malah pakai ThinkPad. Dari Calcideside 1526, kemudian bawahnya sudahlah 131, seri ThinkPad T480 A485 ke bawah sangat upgradable, baterai, RAM, SSD, nggak ada yang disolder mati seperti kebanyakan laptop tipis zaman sekarang. Nah, ini nih yang menurut saya adalah salah satu keunggulan ThinkPad ya. Jadi, mayoritas, mungkin nggak semua, dari ThinkPad itu masih bisa modular ya. Jadi, kalau emang RAM rusak masih bisa diganti, jadi nggak disolder mati. Ya, zaman sekarang sih kalau laptop-laptop yang tipis ya banyak yang disolder mati ya. Atau bahkan sekarang trennya sebenarnya lebih ke integrasi antara RAM atau memori ke dalam SoC sendiri ya, seperti yang dilakukan oleh Apple. Itu memang ada kelebihannya kalau untuk digabung dengan SoC ya, dimana kalau digabung tuh biasanya RAM-nya jadi jauh lebih cepat karena jalurnya itu lebih pendek kayak karena travel time dari modul memori ke CPU-nya itu bisa lebih cepat ya. Tapi ya kelemahannya kalau RAM rusak ya itu masalah. Kemudian ini dari Dani Susatyo 5670, punya ThinkPad Edge AMD, baterai harus dibantu charging supaya bertahan karena hanya tahan 5 menit. ThinkPad T420S, body dan engsel sudah keropos setelah 10 tahun pemakaian. Kondisi masih hidup, hanya casing sudah pada getas. Menariknya bandel untuk buat editing CAD dan drawing sketch. Sekarang pakai T480, baterai awet 4 jam, barang second mulus, dan semua akses nirkabel berfungsi untuk connect internet. T480 paling senang Thunderbolt ya, pindah data sangat cepat. Planning buat beli yang ThinkPad Ultra Series untuk pengerjaan engineering, pas buat kejar target project yang lancar pendanaan. Lenovo ThinkPad is professional device user. Ya, ini mungkin salah satu orang yang sudah banyak di bidang engineering dan pakai ThinkPad. Ya, ini bagus lah komentarnya dia. Saya bilang, ini kan CAD, kemudian SketchUp, drawing sketch saya asumsi saya SketchUp lah. Jadi kalau saya asumsikan ini pakai ThinkPad yang punya GPU juga ya, jadi nggak cuma CPU aja. Ya kembali, ThinkPad itu adalah laptop yang biasanya dipakai oleh korporasi untuk kerja dengan laptop dalam jangka waktu panjang, dan mungkin environment-nya agak-agak kurang bersahabat ya. Meskipun ThinkPad sendiri juga bukan merupakan laptop yang rugged ya. Ada yang khusus biasanya seperti ToughBook dan beberapa laptop Jepang yang biasanya itu memang didesain supaya dia tuh bisa bertahan di lingkungan yang sangat keras. Pertanyaan dari Ahmad Zaki 27. Terus kalau ThinkPad yang limbah-limbah itu gimana? Contohnya kayak laptop adik kelasku itu limbah Jepang.
itu gimana Bang? Apakah lebih bermasalah daripada laptop impor baru? Nah, jadi begini ya, kalau laptop limbah itu yang dari luar negeri ke dalam Indonesia, saya nggak tahu apakah itu adalah laptop yang legal ya. Karena kalau dari logika saya, kalau Anda itu mungkin dari luar negeri beli laptop bekas secara individu dan laptop itu milik Anda dan Anda jual di Indonesia, mungkin masih oke secara regulasi, jadi nggak ada masalah kalau itu barang pribadi. Tapi kalau Anda mendefinisikan limbah itu seperti adalah laptop dari Jepang yang lama, yang udah bekas itu masuk secara masif ke Indonesia, mungkin lewat kontainer, nah itu saya nggak yakin legalitasnya. Dan yang namanya laptop second tentu saja kualitasnya bervariasi ya, jadi ada yang bisa bagus, ada yang enggak, dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang asumsikan ini resmi ya, meskipun saya sama sekali nggak yakin, asumsikan laptop second dari luar itu resmi ya. Ya, mungkin yang Anda bisa lakukan untuk menjamin laptop itu bagus, ya carilah yang seller terpercaya. Meskipun saya nggak bisa merekomendasikan nama di sini ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau laptop yang dalam jumlah masif itu saya sendiri sih nggak terlalu prefer ya. Karena kualitasnya itu, kalau orang-orang istilah zaman sekarang gacha ya. Jadi benar-benar random. HP baru aja atau laptop baru aja bisa gacha ya. Apalagi laptop bekas ya. Ini ada yang rusak sana-sini lah dan sebagainya. Kilang Pratama 8325. Untuk kerja bidang engineering dan simulation, ThinkPad P1 paling juara sih. Saya pakai yang P1 Gen 6 ngalahin HP ZBook series yang dikasih kantor, cuma baterai aja sangat boros. Ya, jadi ini kembali bahas soal ThinkPad P series ya. P itu ya sebagai gampang ingatnya aja, P itu ya ingatnya performance aja. Biasanya itu laptopnya P yang gede ya, yang layarnya mungkin 16 inci, dan biasanya itu dia di-equip dengan prosesor yang mungkin seri H, dan juga biasanya juga pakai graphics card yang dedicated entah dari AMD atau dari Nvidia. Kemudian dari Pravidya Aryadi Citra 8477, alhamdulillah pakai ThinkPad X13 Yoga Intel Gen 12, lumayan plus fitur yang keren, dapat harga 8 juta. Buat teman MacBook saya kalau lagi butuh laptop Windows ya. Nah, ini kelihatannya orang ini suka laptop yang terhitung thin and light ya, karena ThinkPad X13 Yoga itu adalah salah satu ThinkPad yang nggak seperti ThinkPad klasik ya, yang seperti mungkin seri T yang bodinya itu agak tebal, tapi juga ya sangat-sangat fungsional. Kalau yang seri X tuh biasanya dia yang tipis-tipis ya. Ada misal X1 Carbon, kemudian yang disebut di sini adalah X13 Yoga ya. Ya, memang sih kalau yang X series itu ini ada plus minusnya. Jadi kalau untuk yang X series itu mungkin performanya nggak bakal bisa senendang yang seri misalnya P ya. Tapi kan nggak semua orang butuh laptop yang tebal ya. Mungkin orang itu cuma butuh laptop yang dia itu benar-benar ThinkPad ya, jadi mungkin punya track point dan mungkin juga keyboardnya tactile enak. Dan ini sebenarnya agak nyebelin sih, Ctrl dan Alt itu di posisinya ditukar. Orang ini juga menyadari kalau MacBook itu nggak semuanya bisa, jadi tetap ada laptop Windows. Saya sendiri juga belakangan sedang pakai MacBook karena harus mondar-mandir dan butuh laptop yang reliable untuk pekerjaan ringan. Tapi ya di sini saya tetap punya Windows di sebelah sini, dan saya juga punya desktop Windows yang nggak kelihatan di sini, ada desktopnya di bawah sini. Kemudian dari Green Screen Man 6453, emang bagus nih mesin, dulu pernah beli X280 yang murah banget, cuma karena kepepet waktu laptop lama rusak dan butuh baru, tapi nggak ada duit, akhirnya disaranin buat beli ThinkPad bekas sama temen. Walau bekas, rupanya emang enak banget, apalagi keyboard dan trackpointnya sama trackpointnya. Akhirnya setelah ada duit pun belinya ThinkPad lagi, enaknya di benda, nggak perlu bawa mouse, modal trackpoint sama tombol-tombolnya udah bisa satset lincah, mantep lah. Tapi minusnya bakal susah banget kalau migrasi ke brand lain karena nggak kebiasa sama touchpad dan keyboard, nggak bisa satset lagi. Ini adalah salah satu contoh yang konsumen yang benar-benar sudah jatuh cinta dengan trackpoint ya. Makanya meskipun kalau untuk anak-anak yang muda dan mungkin termasuk saya juga, saya tuh juga nggak terlalu demen pakai trackpoint karena ini agak-agak pelan ya geraknya. Cuma memang kadang-kadang kita nggak perlu cepat juga untuk menggerakkan kursor, yang penting presisi ya. Dan trackpoint itu bisa dibilang adalah salah satu device pointing yang cukup presisi. Kalau untuk laptop Windows memang masalahnya banyak, touchpad Windows itu yang nggak bagus ya. Kalau MacBook kan bagus-bagus ya, dan solusi dari Lenovo dengan seri ThinkPad itu ya pakai trackpoint. Meskipun saya bilang juga belakangan ini udah mulai jarang yang pakai trackpoint ya, bahkan beberapa Lenovo terbaru itu, ThinkPad terbaru itu sudah nggak pakai trackpoint lagi. Oke, begitulah kisah dari para netizen yang meninggalkan komentar di channel YouTube saya ini. Dan saya kira salah satu pelajaran yang paling penting di sini adalah kalau teman-teman itu memang pengen laptop teman-teman itu bisa bertahan selama bertahun-tahun lamanya, misalnya di komentar itu bahkan ada yang sampai 10 tahun, cari laptop yang bisa gampang diperbaiki ya. Dimana kalau untuk ThinkPad ini sebagai contoh, yaitu RAM masih bisa diganti,
kemudian juga baterainya masih bisa diganti, dan kalau nyari pengganti baterai juga nggak terlalu sulit karena baterai ThinkPad itu masih banyak tersedia di pasaran. Dan kalau teman-teman tuh pintar dalam merawat dan memperbaiki laptop ya, bisa dilihat di sini kalau laptop itu bisa bertahun-tahun lamanya bertahan untuk bekerja berat ya. Misalnya tadi ada yang cerita soal dia itu untuk servis motor, kemudian juga ada yang engineering, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan teknik lainnya yang bisa diselesaikan oleh laptop ThinkPad bahkan yang lama yang sudah bekas. Hanya saja di sini saya mau memberikan satu komentar ya. Di mana kalau untuk laptop yang bekas mungkin Anda itu pakai laptop ThinkPad yang mungkin Intel Gen 6 ke bawah atau 5, 4 bahkan mungkin ada yang Gen masih 2 ya, masih pakai seri 1 seri di atas Core 2 Duo. Ada satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan yaitu adalah dari segi software update ya, terutama dari segi security ya. Jadi begini, kalau untuk laptop lama ya mungkin laptop yang pakai Intel Gen lama, itu kemungkinan besar dia nggak bisa dapat update ke Windows 11 ya, dimana mungkin stucknya di Windows 10. Dan masalah dari Windows 10 adalah, meskipun secara operating system mungkin masih oke-oke aja, Windows 10 sendiri itu perlahan akan di-stop update-nya, termasuk update security ya, dari Microsoft sendiri. Karena ya Microsoft tentunya harus mendukung laptop-laptop dengan generasi terbaru ya, dengan prosesor terbaru. Hal ini menyebabkan kalau Anda itu mungkin pakai laptop lama dan security udah nggak lama diupdate, kemudian dicolok ke USB atau kode ke internet, laptop Anda tuh bisa rawan kena malware, kena virus, dan sebagainya yang memungkinkan laptop Anda tuh jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau saya sih, kalau dari saran saya sih, kalau memang Anda itu butuh beli laptop bekas, carilah yang masih dapat dukungan Windows paling baru ya, mungkin yang Windows 11 ya. Atau memang kalau kebutuhan itu sangat-sangat spesifik, misalnya untuk servis motor, usahakan untuk laptop itu nggak tercolok ke USB maupun ke internet, sehingga Anda itu akan aman dari malware dan segala gangguan lainnya. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar tekno lainnya. Saya aja, terima kasih telah menonton.